Sambil menunggu di depan kasir, saya melihat struk, loh, saya kaget. Loh, kok ada PPN 11% di struknya. Jadi di luar PB1, PB1 10%, saya dipungut juga PPN 11%. Nah, saya menolak untuk penggantian. Kalau memang kalian benar, kalau memang Rekso Nasional Vote benar, ya nggak usah ganti. Ya dong, nggak perlu sampai 138.000. Jangan 38.000, 2.000 pun tidak usah ganti. Nah itu, kalau memang benar mereka ya, bahwa pemungutan PPN yang untuk dibawa pulang bukan berlaku hanya di counter di Jakarta atau di beberapa outlet. Ini semua gerai McDonald ya, untuk khusus di makanan yang dibawa pulang itu dikenakan take away charge. Nah, menurut saya yang dirugikan pertama konsumen. Yang kedua ya Bapenda DKI. Karena saya melaporkan di DKI ya. Nah artinya di mana McDonald itu ada di seluruh Indonesia, ya Bapenda seluruh Indonesia pasti dirugikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kosit TV bersama saya Iqbal Rosyid. Kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan terkait pajak dari sudut pandang konsumen. Kali ini kita kedatangan seorang konsumen dari restoran cepat saji yang terkenal, McDonald gitu. Ya, Pak, boleh perkenalan diri Pak, Bapak siapa? Ya, nama saya Dr. Andus Jantoni Sarapan. Ya. Biasa saya dipanggil Tony Tobing. Pak Tony ya, berarti saya manggilnya Pak Tony ya? Ya, sudah. Gini Pak, jadi saya ada dapat informasi sedikit kalau Bapak ini merupakan konsumen dari rumah makan cepat saji, McD gitu, McDonald gitu tepatnya, terkait apa permasalahan yang Bapak rasakan gitu. Sebenarnya itu kayak gimana Pak kronologinya? Ya, masalah ini Pak. Ini kejadiannya di McDonald itu di Jalan Panjang, Jakarta Barat ya. Pada saat itu saya mau membeli makanan untuk dibungkus dibawa pulang. Ya. Dibawa pulang ya. Itu cuma paket nasi aja, itu nilainya cuma 36.000 ya, 36.000. Nah, karena kelamaan saya menunggu, ternyata makanan yang mau saya bawa pulang itu belum disiapkan. Jadi saya memanggil petugasnya, ini kok yang pesanan saya kok belum ada. Oh, dicek ternyata belum siapkan. Nah, pada saat mereka menyiapkan, saya baru melihat invoice struknya. Jadi sambil menunggu di depan kasir, saya melihat struk, loh, saya kaget. Loh, kok ada PPN 11% di struknya. Jadi di luar PB1, PB1 10%, saya dipungut juga PPN 11%. Nah, saya tanya kepada kasirnya, ini kenapa ada begini? Oh ya sebentar Pak, maka dipanggillah manajer ya, yang in charge, saya lupa namanya ya, ibu dipanggil, saya minta penjelasan. Loh ini di luar PB1 kenapa ada PPN? Nah dia mengatakan bahwa memang itu ketentuannya begitu Pak katanya. Tapi bisa nggak kasih penjelasan ke saya ini kenapa bisa begini? Ada dua ini. Ternyata dia coba telepon pimpinan dia di atas dia, mungkin pimpinan cabang di situ ya, nggak ke tempat. Nah, karena belum ada titik temu, ya, saya coba mengumpulkan juga ya struk pembelian orang lain yang sebelum saya ada setelah saya. Nah, ternyata saya lihat sama aja, ada PPN, ada PB1 untuk yang dibawa pulang. Nah, yang saya pinjam struk yang sebelah saya itu ada yang untuk makan di tempat, ternyata tidak ada PPN-nya, hanya PB1. Ya, akhirnya manajernya bilang ya nanti besok Bapak bisa tinggalkan nomor telepon, nanti saya hubungi. Nah, itulah awalnya. Jadi akhirnya besok dia coba telepon saya dan penjelasan dia pun kurang begitu karena dia tidak terlalu memahami
Ya, akhirnya mulailah di situ saya mengambil langkah untuk mempertanyakan kepada McDonald. Ya. Ya, kebetulan kantor pusatnya di dekat Arta Gading. Ya, di PT Rexona National Food. Kemudian respon dari pihak McDonald itu gimana, Pak? Nah, itu kejadian itu tanggal 7 ya. Tanggal 8 Julinya, ini 7 Juli ya. 7 Juli 2024. Tanggal 8 Julinya saya berkunjung kepada PT Rexona National Food di Arta Gading. Saya diterima oleh bagian pajaknya 2 orang dan bagian hukumnya 2 orang. Jadi ada 4 orang dan mereka memberikan penjelasan saat itu ya kenapa terjadi bahwa McDonald memungut PPN, apa dasar hukumnya. Terus saya bilang ini kenapa bisa begini. Nah, penjelasan mereka kurang begitu saya belum bisa terima. Tapi karena pada saat itu saya lagi buru-buru, ya saya lagi ada ditunggu di kantor, ya saya bilang ya sudah tolong kita tunda dulu, nanti coba ditindaklanjutin dulu. Nah akhirnya saya pulang. Pada waktu itu sekitar jam berapa ya, udah jam 12 lewat atau gimana, saya pulang. Nah besoknya mereka hubungin saya bahwa mengundang saya untuk datang ke kantor untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Tapi itu produknya struk itu yang makan di tempat dan dibawa pulang itu berbeda kebijakan pajaknya, Pak. Tadi Bapak sempat sampaikan. Ya, gini. Kita kan kalau di McDonald ini kan ada mesin tempat apa itu? Oh iya. Ya untuk pemesanan itu ya. Ada untuk pemesanan itu. Nah, waktu kita memulai pesanan, selalu kita dibuat memilih ya. Iya, ada opsi. Makan di sini atau dibawa pulang. Ya. Nah, jadi kalau kita rencana mau makan di tempat, ya kita pilihlah makan di sini. Ya. Betul. Nah, tapi kalau kita mau bawa pulang, mau dibungkus, ya pilih bawa pulang. Nah itu. Jadi untuk makan di tempat, eat in namanya, eat in mereka bikin istilah eat in tempat, itu hanya dikenakan PB1. Hanya PB1. Ya, PB1 itu pajak pembangunan 1 ya. Hanya dikenakan PB1. Jadi jumlah makanan kita, pembayaran makanan kita dikalikan tarif, itu PB1 10%, maka kita bayar total berikut PB1. Tidak ada PPN untuk makan di tempat. Tapi kalau kita pilih dibawa pulang, ya, maka jumlah pembayaran kita itu di dalamnya ada PB1 dan ada takeaway charge. Takeaway charge ini sudah ada PPN 11% di dalamnya. Jadi seragam dia ya. Takeaway charge ini Rp2.000. Rp2.000. Ya, takeaway charge Rp2.000. Jadi Rp2.000 ini sudah berikut pajak di dalamnya. Jadi pajaknya, PPN-nya selalu disebutkan situ Rp198. Ya. Jadi dasar pengenaan pajaknya itu takeaway charge itu 1.802. Jadi dikenai PPN 11%, jadi 198. Jadi 1.802 tambah 198 jadi 2.000. Jadi 2.000. Jadi nanti saya bayarnya jadinya 36.000 ditambah 2.000 38. Ya, jadi dipisah sama dia. Jadi jumlah pembayaran saya McDonald, pembayaran makanan saya ditambah PB1 dan take away out itu terpisah. Yang satu PB1, yang untuk take away out dikenakan PPN. Jadi saya bayar ada PB1, ada PPN. Ya. Tapi Bapak udah melakukan laporan ke PPSK atau apapun itu? Begini, saya sebenarnya waktu pertemuan yang kedua. Ya, waktu pertemuan kedua itu pertemuan pertama tanggal 8 Juli 2024. Itu di kantor
di Rexo. Ya, PT Rexo. PT Rexo National Food ini adalah yang mengelola McDonald Indonesia. Nah, tanggal 8 saya sudah di sana, tapi karena kita belum ada kesepakatan, tanggal 11 saya diundang lagi ke sana. Nah, saya meminta ya, apakah McDonald memungut PB1 dan memungut PPN 11% ini sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yeah. Saya bertanya sama mereka. Nah, dari pihak McDonald, Rexo menyatakan bahwa mereka sudah sesuai menurut mereka ya, sesuai ketentuan perundang-undangan. Tapi saya bilang ya, menurut saya ya, itu tidak sesuai. Ya, tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022. Perda nomor 35 tahun 2023 dan peraturan daerah Perda daerah khusus ibu kota Jakarta Perda nomor 1 tahun 2024 mengenai pajak daerah PDRD ya, itu tidak sesuai saya bilang. Nah, terus mereka bilang, maunya Pak Tobing apa? Dia bilang, ya maunya saya mulai hari ini, seminggu ke depan mulai hari ini ya, itu tidak lagi dipungut PPN. Ya, kalau memungut PB1 silahkan. Artinya take away charge itu ditambahkan ke jumlah makanan yang kita berikan, baru dikalikan 10% PB1. Bukan take away charge itu dipisahkan. Ya, saya bilang ya, McDonald mau mengenakan take away charge mau Rp2.000, mau Rp4.000, mau Rp5.000, mau Rp10.000, silakan saya bilang. Ya, tapi tolong dimasukkan kepada pajak daerah PB1, bukan di KPPN. Nah itu, dia bilang ya nanti kami akan sampaikan ke pihak manajemen sebagai usulan. Saya bilang toh McDonald akan rugi, saya bilang. Kenapa? Toh Rp2.000 atau Rp3.000 atau Rp4.000 dia bilang uang PB1 dia masih dapat kok. Ya, saya bukan bilang hapuskan take away charge. Bukan. Nah, saya bukan bilang begitu. Karena di tempat lain juga, restoran lain juga ada namanya ada take away, take out, apa semuanya, atau untuk bungkus atau apa. Mereka selalu ada yang malah tidak kenakan PPN atau PB1, yang dikenakan cuma makanan doang. Tapi ada yang ditambahkan ke makan PPN, ada yang bikin service charge, ya ditambahkan ke makanan, dikenakan itu ke PB1 bukan PPN, saya bilang. Nah, dia bilang itu kita hampir pada saat itu ya kita berbicara hampir 2 jam lebih, itu pakai ada rekaman ya, itu semua ada ya. Akhirnya saya pulang. Nah, itu kejadian tanggal 11, tanggal 12-nya saya buat surat kepada manajemen McDonald. Hasil pembicaraan kami dari tanggal 11 itu. Dan usulan saya pun saya minta di situ. Nah, ternyata waktu saya buat surat tanggal 12 itu ya dijawab oleh McDonald Rexo bahwa apa yang mereka lakukan dengan memungut PB1 dan memungut PPN bahwa itu sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Begitu aja. Iya. Gitu aja. Isi surat itu balasan isi surat itu. Nah, jadi surat kedua saya tulis lagi tanggal 26 Juli 2024 ke Bapak Sukowati Sosrojoyo. Saya tulis surat lagi tanggal 26 Juli, tidak ada balasan. Tanggal 15 Agustus saya buat surat lagi tahun 2024, belum ada balasan. Nah, seperti Bapak bilang tadi, saya melakukan langkah hukum juga. Ya, saya datang berkunjung kepada kantor pelayanan pajak yang di Jakarta Utara, kantor pelayanan pajak Madya 2 Jakarta Utara. Saya ketemu AR-nya, saya ketemu itu, saya konsultasi, ya konsultasi mengenai hal ini. Nah, mereka sarankan saya ke Direktur Jenderal Pajak Gatot Subroto. Jadi akhirnya saya ketemu ke Gatot Subroto,
ke Direktur Jenderal Pajak itu diarahkan ke bagian Direktur Intelijen Perpajakan. Itu ada di lantai 10. Nah, saya buat surat laporan resmi pengaduan mengenai khusus mengenai McDonald. Saya buat surat itu tanggal kalau nggak salah tanggal 26 Juli mungkin ya, 26 atau 9 Juli. Nah, mereka terima surat saya sebagai apa nama istilah IDLP ya, informasi data laporan pengaduan, dan mereka balas surat saya bahwa ini lagi ditindaklanjutin kepada Kanwil pajak di Jakarta Utara. Jadi akan dilakukan penelitian. Nah, sambil itu berjalan, ya, karena surat saya ke McDonald tanggal 26 Juli tidak dibalas, akhirnya tanggal Agustus saya ke yang seperti Bapak bilang tadi, saya ke BPSK, ya, saya ke BPSK, ya. Saya buat laporan tanggal 21 Agustus. Jadi ini BPSK ya. Saya 21 Agustus ke BPSK. Karena surat saya terakhir ke McDonald tanggal 15 Agustus tidak ditanggapin sama McDonald. Ya, saya ke BPSK buat laporan tanggal 21 Agustus. Dan setelah ke BPSK, saya juga ke Badan Penerimaan Daerah Bapenda DKI. Ya. Saya juga buat laporan ke Badan Penerimaan Daerah Bapenda DKI. Ya, tanggal berapa itu ya? Badan Penerimaan Daerah. Bentar. Tapi respon dari BPSK dan Bapenda itu seperti apa, Pak? Ada. Nah itu. Jadi di BPSK kita lakukan persidangan. Ya, kita lakukan 2 kali persidangan. Ya, saya memberikan kronologis. Seperti yang saya ceritakan tadi, saya lakukan kronologis ini saya juga ke ini BPSK ya. Nah, saya lakukan uraian penjelasan itu mengenai itu di mana kerugian saya, di mana kerugian konsumen, di mana kerugian negara saya sebutkan ya. Nah, akhirnya dalam persidangan terjadi tidak sepakat ya. Nah, kita diminta sama BPSK untuk memberikan pilihan. Mau dilakukan perdamaian ini melalui konsiliasi, mediasi atau arbitrase. Jadi pas sidang kedua kita melakukan pilihan mediasi, konsiliasi atau arbitrase. Nah, saya memilih arbitrase, tapi McDonald memilih mediasi. Ya, jadi tidak ketemu. Akhirnya saya mengalah. Saya mediasi saja. Karena mediasi itu kan tidak mengikat, artinya kalau tidak sepakat atau sepakat pun bisa dilanjutkan ke tahap lain. Tapi yang saya pilih arbitrase mereka nggak mau. Akhirnya dalam mediasi, dalam mediasi, ya ada 5 poin yang saya minta. Ternyata yang dibahas hanya poin keempat aja mengenai kerugian saya. Poinnya ke situ mengenai kerugian saya yang seperti saya bilang tadi, kerugian saya yang Rp2.000. Nah, Rp2.000. Berapa kerugian? Jadi Rp2.000 itu yang pajak tadi PPN. Nah, itu yang dibahas. Nah dalam putusan dari BPSK itu ya. Nah, ada putusannya ini. Yang itu mengenai kerugian saya aja. Jadi kerugian saya dikabulkan oleh ini salinan penetapan dari BPSK. Itu ada. Itu. Ya, BPSK. Nah, jadi kerugian saya Rp2.000. McDonald Rexo bilang begini. Ya, kami akan mengganti kerugian konsumen Rp2.000 dan kami juga mengembalikan uang pembelian makanan Rp36.000. Dan kami memberikan penggantian transport 100.000. Jadi saya diganti 2.000 tambah 36 tambah 100.000. Jadi 138. Tapi dengan catatan bukan karena kami salah memungut PPN. Nah, itu dia.
Nah, jadi saya bilang ya itu akhirnya saya tetap menolak. Saya menolak untuk penggantian. Kalau memang kalian benar, kalau memang Rekso National Football benar, ya nggak usah ganti. Ya iya dong, nggak perlu sampai 138.000. Jangan 138.000, 2.000 pun tidak usah ganti. Nah itu, kalau memang benar mereka ya, itu. Jadi saya sampai bilang, wah kalau begini nanti semua orang bisa menuntut dong, yang membungkus bawa pulang dikenakan 2.000, kalau dia makan sampai 400.000 bungkus, ya tuntut aja ke BPSK nanti mau dikembalikan duitnya. Nah itu, tapi nggak begitu. Ya, tapi kalau BPSK kan harus perorangan, Pak, nggak bisa. Ya, nah bisa aja kan mereka masing-masing, masing-masing. Nah, cuma dalam putusan BPSK ini ada ditulis ya, karena tidak terjadi kesepakatan, maka majelis memberi saran kepada pemohon. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela. Jadi karena di sini kita gagal, kita konsumen dan McDonald sebagai pelaku usaha boleh menempuh jalur hukum di luar yang sudah kita tempuh di PPSK. Dan saya juga tetap mengawal yang sudah saya buat laporan kepada Direktorat Intelijen Perpajakan, ya, Direktorat Pajak yang sekarang lagi masih berlangsung, dan kepada Badan Penerimaan Daerah ya untuk DKI di Abdul Muiz. Jadi mereka juga masih lakukan proses ya penelitian, pemeriksaan dan lain-lain, dan nanti kalau ada putusan hasilnya, mereka akan menginformasikan kepada saya sebagai pelapor. Dan saya berharap ini nanti tidak di PTS-kan atau ini apapun hasilnya ya saya akan terima. Apakah McDonald salah memungut PPN atau benar? Ya itu tergantung. Karena McDonald bilang urusan PPN tidak urusan konsumen. Itu urusan perpajakan. Nah, urusan PB1 nggak urusan konsumen, itu urusan Badan Penerimaan Daerah. Dia bilang. Jadi ya kami tinggal tunggu putusan dari pajak atau penerimaan daerah. Dan ini berlaku untuk seluruh Indonesia di gerai McDonald. Ya, bahwa pemungutan PPN yang untuk dibawa pulang bukan berlaku hanya di counter di Jakarta atau di beberapa outlet. Ini semua gerai McDonald ya, untuk khusus di makanan yang dibawa pulang itu dikenakan take away charge. Tapi Bapak udah riset berapa total gerai di seluruh Indonesia? Saya lihat data terakhir itu 314 gerai. Oh ya, di Jakarta, di Malioboro kemarin baru tutup ya. Malioboro, dia udah berdiri 20 atau 30 tahun Malioboro. Kalau nggak salah bulan yang lalu baru tutup. Berarti ya. Jadi mungkin di 313 ya. Tapi ada waktu itu yang baru buka tahun 2024 atau 2003 itu di Kalimantan ya. Di Kalimantan. Kalau di Indonesia ada, saya tahu tutup di Malioboro. Satu lagi baru tutup juga di Vietnam. Jadi McDonald ini yang sejak dipegang oleh PT Rekso, ini dia pegang sejak tahun 2009. 2009 sampai sekarang. Sebelumnya tahun 91 sampai 2009 dipegang oleh Bambang Ramadi ya. Bambang Ramadi. 2009 diambil alih oleh McDonald. PT Rekso National Food ini Rekso ya, yang teh botol sosro itu. Ya. Tapi di dalam laporan tadi Bapak juga kan rincian Bapak bilang ada 5 lah yang dirugikan dari fokus. Ya, ada. Nah, itu rinciannya seperti apa? Misalkan apa saja yang dirugikan, siapa saja pihak yang dirugikan? Nah, ya ini menurut saya ya. Menurut saya yang dirugikan pertama konsumen. Konsumen. Yang kedua ya Bapenda DKI. Karena saya melaporkan di DKI ya. Nah, artinya di mana McDonald itu ada di seluruh Indonesia, ya Bapemda seluruh Indonesia pasti dirugikan karena masing-masing perdanya punya masing-masing dan badan penerimaan daerahnya itu masing-masing. Nah, yang ketiga saya bilang ya
Direktorat Jenderal Pajak juga dirugikan. Karena ini kan ada masalah pajak juga. Ya, ada masalah pengkreditan pajak. Yang keempat ya saya sebagai pelapor dirugikan juga. Nah, yang kelima ini yang permohonan saya supaya McDonald tidak lagi memungut PPN. Nah, kemarin waktu tanggal 15 Agustus saya juga ada bikin surat ke Direktorat Jenderal Pajak. Selama ini masih dalam penelitian, ini ada suratnya. Selama ini dalam penelitian, saya memohon kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk sementara PPN di McDonald dihentikan dulu. Tapi ini dilaksanakan. Ini sampai sekarang Masih enggak. belum dapat jawaban untuk ini. Karena saya datangin ke sana ke lantai 10, mereka bilang Pak Tobing, ini kan lagi penelitian, lagi analis penelitian oleh bagian Kanwil. Jadi kita tunggu saja hasilnya nanti, ya itu. Nah ternyata kemarin kemarin hari Rabu ya. Hari Rabu kemarin saya jam 11 saya diterima di Kanwil di P2 bagian intelijen pajak ya. Nah, mereka sudah memberikan ke saya, memberitahu saya bahwa hasil analisa penelitian mereka sudah selesai dan kami sudah memberikan kepada Direktorat Intelijen Perpajakan Kantor Pusat untuk meminta petunjuk lebih lanjut dari hasil analisa kami. Nah, mereka itu. Jadi sampai sejak saya kemarin ke Kanwil saya belum kepada Direktur Intelijen Pajak. Cuma setelah itu, setelah di Kanwil kemarin sorenya jam 3 saya ke Bapenda, memberitahu bahwa dari Kanwil Jakarta Utara sudah selesai melakukan analisa dan pengembangan IDLP. Jadi tinggal mereka minta koordinasi antara Badan Penerimaan Daerah yang di Abdul Muiz DKI dengan Direktorat Intelijen Pajak. Jadi mereka juga mau tukar-tukaran data. Dia bilang ya, kan itu saya nggak boleh mengetahui hal begituan. Tapi Bapak ada nggak simulasi bahwa dari teks tadi itu si McDonald itu meraup keuntungan berapa? Karena pasti kan banyak gerai itu transaksi itu banyak ya Pak. Ya, jadi saya tidak tahu ya ini mereka pungut PPN ini sejak tahun berapa. Yang jelas mereka mengambil alih dari pengelola yang lama yang Bapak Bambang Ramadi itu 2009. Ya, 2009 sampai sekarang 2024 ya. Nah, yang saya tahu, yang bukti yang ada sama saya, dia memungut PPN kan 2024 bulan Juli. Yang walaupun yang teman-teman yang lain juga dia dipungut juga. Nah itu. Jadi saya buat perkiraan, estimasi aja, potensi ya. Nah, kalau dengan 314 gerai ya, saya buat estimasi kira-kira perkiraan saya misalnya 1 juta transaksi aja satu hari. Artinya dari 314 gerai itu saya anggap 1 juta transaksi. Kalau perkiraan saya terlalu besar ya silakan aja nanti McDonald hitung sendiri. Berapa satu hari yang take away charge ya. Nah, kalau saya hitung satu gerai 314 gerai ini 1 juta transaksi, kalau saya hitung ya berarti dia ambil 2.000 perak kan berarti 2 miliar ya. Nah, 2 miliar sehari. Nah, pajak yang dia pungut berapa? 198 juta. Jadi 2 miliar itu sudah termasuk pajak 198 juta. Nah, kalau 1 bulan berapa? Ya kalau 30 kali 2 miliar ya 60 miliar. Nah, itu berapa ini pajak itu? Sekitar 5,9 miliar. Nah, kalau setahun berapa? 12 kali 60 miliar, 720 miliar. Nah, berapa pajak yang bisa dipungut sama dia? Nah, ya itu yang saya bilang Pak, PPN 11,71 miliar. Nah, ini kan cukup besar juga. Artinya dari 2000 itu dia bisa ambil hampir kalau 1 juta transaksi bisa 720 miliar. Nah, oke, kalau kita potong setengahnya 500.000 ya, 500.000 berarti kan itu 1 miliar. Ya 1 miliar kan besar juga.
Nah itu. Jadi dengan DKI bagaimana saya bilang? Saya kasih tahu DKI. Berarti kalau DKI penerimaannya sekitar 30 sampai 40%, dari 10% aja dari yang 2000 itu harusnya kan untuk mereka ya. Nah itu berarti DKI dengan 52 gerai bisa kehilangan sekitar 26 miliar saya bilang. Nah ini cukup besar. Nah itu. Nah ini kemana? Makanya waktu saya buat permohonan itu ada yang dirugikan konsumen, ada yang dirugikan Bapemda DKI, ada yang dirugikan negara. Selain saya sendiri ya. Nah itu dia. Itu potensi perkiraan saya. Ya kalau memang McDonald menghitung sendiri silakan. Kalau dia bilang 1 juta transaksi itu kebesaran, ya ini khusus bawa pulang loh ya. Jadi kalau kita ke McDonald bungkus, nunggu di kasir, atau lewatin online, atau melewatin delivery McDonald atau drive thru, itu semua kena. Nah itu potensi saya itu 1 tahun. Nah saya nggak tahu McDonald ini udah melakukan ini berapa tahun. Ya mungkin baru 6 bulan, setahun atau 2 tahun, mereka lah yang tahu. Nah itu. Tapi bukannya gerai-gerai seperti itu harus melakukan laporan ke Dirjen Pajak? Jadi kalau untuk PPN itu mereka terpusat Pak. Jadi 1 nomor NPWP itu di Jakarta. Baik itu dia jual di Batam, baik di Medan, dan ini 1 NPWP di Jakarta. Jadi dia buat laporan itu ke KPP Madya 2 Jakarta Utara. Baik itu penjualan di Batam, di Medan, di Surabaya, di Bandung, semua N1 NPWP. Tapi untuk PB1 itu masing-masing perda, masing-masing pemerintah daerah. Jadi kalau Jakarta ya Jakarta, kalau Bandung ya Bandung, kalau Batam atau Surabaya atau Semarang itu masih di Medan masing-masing. Nah itu, jadi tidak terpusat di satu kota kabupaten, karena itu kan pajak daerah Pak, pajak daerah kabupaten atau kota madya, jadi bukan provinsi, pajak daerah. Nah itu makanya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 itu pasal 94 ada ditulis ya, jadi jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terhitung pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam satu perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah. Jadi khusus untuk Jakarta namanya Perda Nomor 1 Tahun 2024. Jadi kalau Bandung, kalau Surabaya itu masing-masing perda. Jadi tidak. Tapi kalau untuk yang katanya PPN tadi itu Pak, itu 1. Terpusat. Karena mereka pakai NPWP terpusat. 1 aja NPWP untuk seluruh Indonesia. Nah begitu Pak. Nah, berarti sebenarnya sudah terlaporkan masalah itu ya? Ya, mereka mengaku ya mereka laporkan. Ya setiap akhir bulan mereka laporkan. Nah baik itu PPN-nya, baik itu SPT masanya mereka laporkan. Ya. Kebenaran laporan, karena kan laporan kan kapal pajak kan kita self assessment Pak, membuat laporan sendiri aja. Nah masalah laporan mereka itu benar atau tidaknya kan itu McDonald yang tahu. Nah untuk pemeriksaan itu laporan itu mau benar atau tidak kan nanti yang tahu kan Direktorat Jenderal Pajak. Nah itu, makanya untuk kasus ini ya apa mereka dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan boleh memungut PPN atau tidak boleh, ya saya tinggal tunggu dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah, untuk PB1, saya tinggal tunggu dari Bapemda. Apakah mereka memungut PB1 ini sudah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. Saya tinggal tunggu ini. Walaupun ini dari Bapemda sendiri sudah ada jawaban ke saya ya dari Bapemda. Sebentar Pak ya, ada jawaban ke saya dari Bapemda bahwa objek pajak mereka adalah PBGT, PB1 itu ada jawabannya. Ya, saat ini dari Bapemda sudah ada jawaban ini Pak ya. Itu ada ya, objek pajaknya PBGT. Ya, PB1. Nah, itu sudah ada jawabannya. Artinya McDonald sebagai restoran hanya memungut PBGT, PB1. Nah, itu udah jawaban dari Bapemda. Tidak boleh PPN. Ya,
Bapenda tidak bilang begitu. Ya, karena kan dia bikin kan peraturan daerah nomor 1, ya, yang pasal-pasalnya sudah jelas waktu itu ya. Ya, jadi dia yang diboleh pungut itu ada PB1 ya. Jadi dari peraturan daerah itu ya itu jelas ya. Pasal 51-nya dasar pengenaan pajaknya itu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen ya dikalikan tarif. Jadi tidak ada unsur-unsur PPN di situ, tidak ada. Yaitu pasal 51, pasal 53, pasal 54 itu peraturan daerah nomor 1 tahun 2024. Itu namanya peraturan daerah di PDRD namanya Pak. Peraturan daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Nah, jadi tidak ada di situ disebutkan PPN karena PPN itu adalah pajak pusat, Pak. Kalau pajak daerah itu yaitu PBJT, tidak itu yang memungut daerah, beda. Kalau PPN yang memungut pusat. Berarti kalau berdasarkan dari apa yang Bapak sampaikan tadi dari aturan itu yang dilakukan oleh McDonald itu tidak sesuai dengan aturan. Ya, kalau menurut pemahaman saya, apa yang dilakukan oleh McDonald itu tidak sesuai dengan ketentuan. Baik itu ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, baik itu mengenai PP Nomor 35 Tahun 2003, baik itu mengenai Undang-Undang Perda Nomor 1 Tahun 2024, baik itu mengenai Undang-Undang yang Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai PPN, Pasal 4A ayat 2. Di situ jelas disebutkan, Pak. Pasal 4A ayat 2 jelas disebutkan bahwa makanan minuman yang disajikan di hotel, restoran itu tidak dikenakan PPN, Pak. Nah, itu jelas di pasalnya, itu jelas. Nah, itu. Jadi makanan minuman yang disajikan atau dijual di hotel, restoran tidak dikenakan PPN. Nah, dari situ aja sudah ketahuan, Pak, ya. Jadi tidak bisa saling tumpang tindih. Karena gini, Pak, kalau restoran itu restoran yang menjual makanan, yang menyiapkan meja, kursi, pelayanan, baik itu makanan di tempat atau dibawa pulang, itu namanya restoran, Pak. Itu objeknya pajaknya itu Pak restoran itu adalah PBJT. PBJT. Nah, saya kasih contoh, Pak, ya. Undang-Undang nomor 1 tahun nomor 50 ya. Kalau Bapak tahu kan misalnya roti Holland Bakery. Ya. Mereka kan cuma menjual makanan, roti apa semua, tapi kan mereka tidak siapkan meja kursi. Nah, jadi pembeli hanya membeli ya, bawa pulang. Ya. Nah, itu objeknya bukan PBJT, Pak, bukan PB1, PPN. Jadi mereka memungut PPN, toko roti. Nah, tapi kalau misalnya toko itu selain menjual roti, toko itu tapi menyiapkan kursi, meja untuk orang makan di tempat dan atau bawa pulang, nah itu objeknya bukan PPN, PBJT. Walaupun sama-sama misalnya kan suka itu ada yang toko roti tapi dia siapkan meja juga, kursi makan di tempat. Itu objeknya bukan PPN, Pak. Itu PB1, PBJT. Nah itu. Sedangkan McDonald kan udah jelas, ya. Dia menyiapkan meja, kursi, ya. Terus orang melayani untuk makan di tempat maupun dibawa pulang. Nah itu objeknya adalah PB1 atau PBJT. Nah itu, Pak. Itu penjelasannya. Tapi berarti bisa disederhanakan bahwa yang dilakukan oleh McD ini adalah modus untuk meraup keuntungan lebih. Ya, saya nggak tahu apa dia modus atau bagaimana. Yang jelas dia menyalahi ketentuan. Itu aja. Ya, kalau dia menyalahi ketentuan, nah itu kan jelas, Pak, di undang-undang APP, undang-undang KUP pajak pasal 39, jika seseorang atau badan yang menerbitkan faktur pajak yang tidak seharusnya, ya itu kan pidana, Pak. Nah, itu kan pidana, iya kan? Nah, walaupun dia bilang dia PKP, nah tapi kalau memang itu barang yang tidak boleh diterbitkan PPN, tidak diterbitkan faktur pajak, tapi diterbitkan untuk dia, itu kan dia udah melanggar aturan, Pak. Nah itu saya serahkan kepada itulah, Pak, Direktur Intelijen Pajak.
bagaimana dari hasil penelitian dan analisa pengembangan IDLP. Ya. Ya. Jadi apapun nanti putusan mereka final ya udah saya akui ya karena mereka lebih berwenang untuk menyelidiki ya apakah yang dilakukan McDonald itu benar atau tidak. Ya. Dalam hal ini Rekso National Food. Begitu, Pak. Ya, mungkin sebagai penutup Pak gini karena saya melihat bahwa ini kan sebenarnya hal-hal yang apa ya tidak kadang tidak kita perhatikan gitu sebagai konsumen, konsumen. Bahkan kita terkadang lebih ya tidak peduli soal stroke gitu apapun itu. Apa nih harapan Bapak untuk konsumen-konsumen lain, masyarakat di sana terkait kejadian kayak gini? Begini Pak, saya minta konsumen sekarang kalau bisa dia cerdas lah, ya. Artinya karena kalau Bapak searching di Google, ya banyak yang menyatakan kok kita makan di restoran dikenain PPN sih. Nah kalau dulu kan ada PPN kan 10% Pak ya. PB1 kan 10% juga. Jadi kadang susah membedakan apakah yang dikenakan dikenakan McDonald ini atau restoran pada umumnya ini PPN atau PB1. Nah kebetulan sekarang PB1 10%, PPN 11%. Iya kan? Jadi beda. Jadi kalau dia mengutip yang tadinya katanya PPN aja, yang ternyata itu PB1, pajak namanya ya, pajak daerah, ya boleh-boleh ya. Tapi ini akhirnya kan muncul dua jadinya Pak. Ada PB1, ada PPN. Nah, saya kalau ingin membuktikannya, saya menyarankan kepada customer McDonald, ya kalau saudara membeli barang makanan untuk bungkus dibawa pulang, ya coba perhatikan, ya coba perhatikan ini waktu Anda memilih bungkus dibawa pulang, ya waktu menunggu bungkusnya selesai, ya kalau bisa pada saat mengambil barang makanan itu, setelah mengambil makanan itu sudah diambil, bawa aja invoice-nya pulang. Ya, bawa invoice-nya pulang. Jadi bukti bayar sama invoice bawa pulang, perhatikan aja. Apa ada nggak PPN di situ? Nah itu kebiasaan kan saya lihat kan tidak. Begitu bungkusan sudah diambil, invoice-nya ditinggalkan di meja pengambilan dan mereka tidak tahu apakah di situ ada unsur PPN atau tidak. Karena kalau kita makan di tempat, di invoice itu tidak ada PPN. Nah sama saya udah coba Pak ya, saya udah coba ke restoran yang sejenis yang lain, itu tidak ada PPN. Tidak ada. Tidak ada. Saya juga menyarankan sama McDonald ya kalau memang tidak mau dimunculkan PPN ya silakan aja. Ya buat aja harga take away charge itu sudah termasuk pajak. Ya pajak PB1 maksudnya. Nah itu yang saya harapkan. Ya tapi karena ini tidak terjadi ya sudah. Saya mau bilang apalagi apalagi mereka bilang ya kesepakatan dalam terakhir sidang itu bahwa itu bukan haknya konsumen untuk menentukan bahwa PPN itu ada atau tidak di situ. Itu haknya pemerintah. Pajak tadi. Ya, dari Pak. Berarti ya itu aja. Bapak berharap pada para warga negara Indonesia untuk lebih teliti lagi melihat stroke itu jangan acuh sama hal-hal yang remeh ya. Mungkin sifatnya minor tapi ternyata punya efek yang lumayan besar juga gitu. Untuk banyak hal yang tadi Bapak sebutkan bahkan sampai ada 5 pihak yang bisa dirugikan karena hal sekecil itu gitu loh. Ya, baik. Oke, terima kasih. Mungkin sekian aja diskusi kita Pak. Itu saja. Semoga ini bisa menjadi titik terang juga untuk Bapak sebagai konsumen dan harapannya atau laporannya bisa sesuai Bapak mau. Dan balik lagi untuk teman-teman penonton juga ini bisa jadi edukasi, bisa menjadi insight untuk teman-teman yang mau belanja apapun itu untuk lebih teliti lagi terhadap stroke atau invoice dari apa yang dibeli gitu. Karena pada akhirnya di situ akan tertera pajak dan lain-lainnya. Oke, sekian dari saya Iqbal Rosyid sama Bapak Tobing. Salam cerdas hukum.